ke hotel. Saka berdiri di depan sebuah figura berukuran sangat besar. Terlihat jelas kemarahan di wajahnya. Bahkan terdengar suara gemelutuk dari balik rahang yang mengatup rapat itu. Bagaimana tidak, wall ini dulunya berisi lukisan mendiang ibu, tapi sekarang diganti dengan foto seksi Anna. Berani-beraninya mereka mengganti lukisan orang penting di sini dan diganti dengan potret seorang pengkhianat. Kamu kenapa? Setelah menyadari kemarahan di balik wajah calon suaminya itu, apalagi saat mendengar dicitan dari gigi yang menyatu, Saka melirik ke samping dan mendapati wajah cantik Stella yang memandangnya. Pasti banyak hal yang belum diketahui wanita ini tentang dirinya. Tentu dia akan bingung jika Saka menceritakannya sekarang. Dan semoga Stella bisa memahami seiring berjalannya waktu. Jika kehidupan Saka sebelum bertemu dengan dirinya tidak sebahagia ini, tidak apa, ucapnya dengan tenang lalu mengusap tangan Stella yang merangkul lengannya. Saka menatap pelayan yang sejak tadi berdiri di belakang mereka. Turunkan benda itu dan ganti dengan lukisan yang lama. Baik tuan, jawabnya dengan lugas, lalu segera pergi ke belakang untuk memanggil orang agar menurunkan figura itu. Saka menarik nafasnya dengan panjang. Pandangan pria itu berjalan ke seluruh arah. Banyak sekali perubahan yang terjadi di mansion ini. Ayo, ucap Saka lalu melangkahkan kakinya menuju ruang keluarga. Sementara Stella masih sibuk memandangi semua sudut di mansion itu. Rasanya seperti mimpi ketika dia menginjakkan langkahnya ke tempat ini. Tapi dia menyadari jika dirinya tidak sedang berada di alam mimpi. Sementara itu, Roland yang tampak pusing di ruang kerjanya dibuat kaget ketika dia mendengar suara ketukan di pintu. Masuk! Ucapnya yang terkesan seperti bentakan. Dia sedang mengalami hal terburuk dalam hidupnya dan tidak tahu bagaimana cara mengatasi hal itu. Dia bangkrut, sahamnya dijual demi membayar uang perusahaan yang sudah dia gelapkan. Dan sekarang hanya menunggu waktu dia akan didepak keluar dari mansion megah ini. Tuan, maaf, ada Tuan Saka di bawah, ucap seorang wanita muda. Dia berdiri tepat di depan pintu yang terbuka lebar. Mendengar hal itu, Roland mendadak panik. Dia spontan berdiri dari kursinya lalu menatap pelayan yang masih berdiri di sana. Sial, dia tidak menduga jika Saka akan datang dalam waktu secepat ini. Sedangkan Anna, yang baru saja selesai bersantai dari taman belakang, tampak terkejut saat melihat figura berukuran besar miliknya digotong ke arah gudang. Apa yang kalian lakukan dengan figura itu? Sentaknya yang tampak marah. Dia menghampiri pelayan yang kini sudah menghentikan langkah. Maaf Nona, Tuan Saka meminta benda ini dibuang. Apa? Pekik Anna yang tampak syok mendengar ucapan pelayan itu. Tidak bisa. Kembalikan ke tempat semula. Maaf Nona, tapi Tuan Saka sudah memerintahkan kami. Ucap mereka yang tampak tidak berani melawan perintah Saka. Heh, bodoh. Saya yang berkuasa di sini. Kalian harus mendengar perintah saya. Anna merasa sangat geram. Rasanya dia ingin memukul dua pelayan itu. Maafkan kami Nona, sebaiknya Anda berbicara dengan Tuan Saka. Anna benar-benar marah karena kedua pelayan itu tidak mendengarkan perintahnya. Lalu meninggalkan mereka dan masuk ke dalam mansion. Dia akan benar-benar protes pada Saka. Karena menurut Anna, dia adalah nyonya besar di mansion ini. Dan semua benda yang terpasang di sana harus sesuai izinnya. Wanita itu melangkahkan kakinya menuju ruang keluarga untuk mencari keberadaan Saka. Dan benar saja, detik itu dia melihat Saka sedang bermesraan dengan Stella. Pria itu tampak keasikan mengusap puncak kepala Stella. Dia bahkan selalu menunjukkan senyum manis yang selama ini tidak pernah dia tunjukkan pada orang lain. Bahkan pada Anna sekalipun. Hal itu tentu menimbulkan kemarahan untuk Anna. Juga kecemburuan yang besar karena melihat kemesraan mereka. Wanita itu geramnya dengan tatapan kesal juga marah. Saka! Panggilnya yang sudah tidak dapat menahan diri. Dia benar-benar kesal dan rasanya ingin sekali dia menampar wanita yang bernama Stella itu. Mendengar namanya dipanggil dengan ekspresinya yang terlihat santai, Saka menoleh ke depan dan mendapati Anna mendatangi mereka dengan kemarahannya. Sedangkan Stella semakin mengeratkan rangkulannya ke lengan kokoh pria itu. Dia bakal lupa menceritakan jika kemarin Anna melabraknya di tengah jalan. Siapa yang mengizinkan wanita itu masuk ke mansion ini? Anna berhenti di hadapan mereka. Suaranya sangat keras, namun tatapan wanita itu terfokus pada Stella. Dia sedang berusaha memikirkan rencana bagaimana caranya harus menyingkirkan wanita itu dari kehidupan Saka. Tapi saat Saka mendengar ucapan wanita itu, dia mengerutkan kening. Apa telinganya tidak salah dengar? Saka, apa kau mendengarku? Aku tidak mengizinkan wanita itu masuk. Lagi-lagi Anna menjerit. Dia benar-benar kesal melihat wajah Stella yang tampaknya sangat sengaja memancing kecemburuannya. Tiba-tiba Saka berdiri. Dia melepaskan rangkulan Stella dengan lembut, lalu mendekati Anna dan kedua tangannya masuk ke dalam saku celana. Dia memandang ibu tirinya itu yang tampak marah besar. Namun dia sendiri bahkan tidak merasa tergertak sedikit pun. Pandangan Saka tidak pernah lepas dari Anna. Dia terus memperhatikan dengan seksama. Hal itu sudah membuat Anna merasa senang. Dia yakin jika Saka masih mencintainya. Namun detik kemudian dia justru tersenyum sinis.
Dan seketika rasa percaya diri wanita itu menjadi hilang karena Tawasaka terkesan seperti sedang mengejek dirinya. "Sejak kapan kau memiliki kendali di mansion ini?" tanyanya dengan santai. Namun tatapan pria itu terlihat sangat dalam. Bukan menandakan sebuah perasaan, melainkan kebencian. Sementara Stella hanya sebagai penonton di sana. "Aku nyonya di sini, Saka. Jadi aku berhak menentukan siapa yang masuk ke mansionku." Seketika Saka tergelak dan sungguh hal itu sampai membuat mereka terkejut, termasuk Brans yang baru saja tiba di sana. Benarkah yang tertawa itu adalah Saka? Sungguh pria itu jarang sekali tertawa, bahkan mungkin tidak pernah sampai seperti sekarang. Sama halnya dengan Stella, dia justru merasa tawa Saka terkesan menyeramkan. Seperti seorang psikopat yang sedang merasakan kemenangan. "Sejak kapan nama baik keluarga Harrison menjadi nama belakangmu?" tanya pria itu. Sangat lucu rasanya ketika orang asing mengklaim jika dirinya jauh lebih berhak atas kediaman mewah keluarga Harrison ini. Rasanya Harrison tidak pantas untuk seorang pengkhianat dan orang tidak tahu malu seperti kalian, ucap Saka dengan tajam, yang menatap ke arah Anna dan juga ke arah Roland yang baru tiba dari lantai 2. "Tapi Saka, aku adalah istri dari ayahmu, jadi jelas aku yang memegang kendali atas mansion ini." Lagi-lagi Saka tertawa sinis. Dia merasa jijik ketika Anna menyebut dirinya sebagai istri dari Roland. Itu memang benar, tapi Saka bahkan tidak akan pernah mau mengakuinya. Tuan Roland tidak ada hubungan darah dengan keluarga Harrison. Dia menikah dengan Nyonya Harrison, jadi itu artinya Tuan Roland tidak berhak atas rumah ini. Ucapan Brans semakin menjelaskan jika sekarang Roland sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Sebenarnya Saka sudah pernah memberitahu hal itu pada Anna, tapi sepertinya dia enggan untuk mempercayainya karena bagaimanapun Anna tidak mau keluar dari mansion ini. "Jadi, saya minta kalian angkat kaki dari tempat ini," ucap Saka dengan tegas, dan itu benar-benar mengagetkan Anna. "Apa? Saka, maksudmu bagaimana?" tanyanya dengan panik. Tidak mungkin dia keluar dari mansion mewah ini yang sudah dia tempati selama 3 tahun terakhir. Saka berbalik. Dia tidak ingin menjelaskan perintahnya untuk kedua kali. Pria itu kembali duduk di samping Stella dan menatap Roland yang memilih diam di tempat. Dia tahu ayahnya itu tidak akan bisa melakukan apapun sekarang karena dia sedang menjemput karma yang sudah dipersiapkan. "Roland, ini maksudnya bagaimana?" tanya Anna. Dia mendekati suaminya itu hendak meminta penjelasan. "Roland!" pekik Anna yang sudah hampir menangis tepat di samping pria itu. "Tidak mungkin mereka akan jatuh miskin. Kita harus pergi dari sini, Anna. Kemasi barang-barangmu," ucap Roland terlihat sangat pasrah. Anna benar-benar syok mendengar ucapan pria itu. Kelopak matanya melebar dan dia sudah tidak tahu harus melakukan apa. Rasanya dia sudah ingin gila sekarang. "Aku tidak mau. Ini sudah menjadi milikku," pekiknya seperti orang kesetanan. Suara Anna benar-benar menggelegar hingga mengisi ruangan di sekitar mereka. Setelah terus menatap Anna, entah kenapa dia malah merasa kasihan pada Roland. Wajahnya terlihat begitu memelas. "Sayang, apa ini tidak keterlaluan?" tanya Stella dengan bisikan, tepat di samping telinga pria itu. Bahkan Brans dan Luna yang berdiri di belakang pun tidak dapat mendengarnya. Saka menoleh ke samping. Dia mendapati mata bulat Stella mengarah padanya. Astaga, meski dalam kondisi seperti ini, kenapa dia tetap terlihat menggemaskan? Jangan sampai Saka kehilangan kendali di sini. "Tidak, itu tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan untuk ibuku," balas pria itu dengan suara keras. Dan detik itu tatapan Roland dan Anna tertuju pada mereka. "Kenapa malah teriak?" gumam Stella dengan kesal. Padahal dia hanya berbisik agar mereka tidak mendengar. Tapi Saka bahkan tidak merasa bersalah. Dia justru mengangkat dagunya ke atas dan melihat kedua orang di depan sana. "Sebaiknya kalian pergi secepat mungkin," ucap Saka yang kembali mengingatkan mereka berdua. "Karena mansion ini akan saya tempati bersama calon istri saya," sambungnya lagi dengan tegas. Dan sungguh ucapan itu benar-benar membuat Anna ingin menangis histeris di sana. Bagaimana mungkin dia akan menderita di atas kebahagiaan Saka? Namun sebisa mungkin dia akan merayu agar tidak ditendang keluar dari mansion ini, karena itu adalah hal yang paling memalukan baginya. "Saka, kenapa harus seperti ini? Tidak bisakah kita bicarakan baik-baik? Bagaimanapun kita ini kan sudah menjadi keluarga." Mendengar ucapan wanita itu, Saka terdiam, namun dia terus memperhatikan Anna dengan lekat. Dan detik kemudian dia tertawa sinis. Dia menggelengkan kepala lalu berdiri dan sambil menarik nafas. Dia tidak akan membuang waktunya untuk menjelaskan hal yang sama. "Nora," panggil pria itu, dan tidak lama berselang wanita parubaya yang merupakan kepala pelayan segera menghadap pria itu. "Iya Tuan Muda, Anda butuh sesuatu." "Saya mau suasana mansion ini kembali seperti 3 tahun lalu. Bersihkan kamar utama dan ubah semuanya."
Buang barang-barang yang bersangkutan dengan mereka, ucapnya tanpa memandang ke arah kepala pelayan itu. Baik tuan, sesuai perintah Anda, ucapnya lalu membungkuk. Apa? Saka? Apa-apaan ini? Anam benar-benar tidak terima. Rasanya dia sudah hampir gila sekarang. Namun tampaknya Saka tidak peduli. Dia mengulurkan tangannya ke arah Stella untuk menggandengnya. Kita pulang. Stella yang merasa tidak tenang hanya bisa menurut. Dia melirik Anna yang terlihat marah, namun tidak bisa melakukan apapun. Karena keputusan yang sudah diambil Saka tidak akan bisa diganggu-gugat, termasuk Roland, yang tentu saja tidak bisa melakukan apa-apa. Dia benar-benar pasrah diusir oleh putranya sendiri. Kirimkan pengacara untuk menjelaskan semuanya. Dan aku mau besok mansion ini sudah tidak ada mereka, ucap Saka ketika dia berpapasan dengan Brands. Baik, jawab pria itu dengan cepat lalu meraih ponsel dan mengetikkan pesan untuk seseorang. Sedangkan Luna pergi menyusul Saka dan Stella. Dia benar-benar tidak mengerti dengan permasalahan di keluarga Harrison. Tapi nampaknya ini adalah rasa sakit yang lama terpendam. Para pelayan langsung merungkuk ketika melihat Saka keluar meninggalkan mansion. Sudah sangat lama mereka tidak pernah melihat tuan muda Harrison itu. Tuan, apa Anda akan kembali? Tanya seorang pria tua yang merupakan pengurus taman. Saka menghentikan langkah dan menatap pria itu. Dia merupakan orang yang sudah bekerja sangat lama dengan keluarga ini. Dan dulu pria ini yang mengajari Saka bermain bola. Tentu paman, saya akan kembali. Lusa. Seketika wajah pria itu langsung berseri. Dia tersenyum puas dan tampak bahagia. Karena selama 3 tahun terakhir, mansion megah ini terlihat begitu suram. Benarkah? Kami sangat senang, Tuan. Dan apakah ini calon istri Anda? Dia menatap Stella yang tersenyum ke arahnya. Ya, jawab Saka dengan simpul. Saya pergi dulu. Baik, Tuan. Berhati-hatilah. Saka melanjutkan langkahnya membawa Stella menuju mobil dan disusul oleh Luna dari belakang. Luna. Saka berbalik dan memanggil gadis itu. Iya, Tuan Paman. Saya akan pulang bersama Stella. Kau bersama Brands. Hah? Luna tampak panik. Dia baru saja ingin menghindari Brands. Tapi Tuan, saya... Baik Tuan, jawab Luna yang terlihat pasrah saat dia melihat tatapan tajam Saka. Baiklah, dia memang tidak akan bisa melanggar peraturan Tuan Paman Saka. Meski sebenarnya dia enggan untuk bersama Brands. Bagaimana kalau saya pulang sendiri saja? Tanya Luna dengan tiba-tiba saat Saka baru saja membukakan pintu mobil untuk Stella. Dia kembali menatap gadis itu. Ada apa dengan dia? Kenapa Luna seperti menghindari Brands? Dan Saka tahu ada yang terjadi di antara mereka. Baik Tuan, saya akan pulang bersama Paman Brands, jawab gadis itu saat menyadari tatapan dingin dari Saka. Tampaknya dia memang tidak memiliki peluang untuk menolak. Karena sekarang dia hanya pasrah melihat mobil Saka meninggalkan mansion bersamaan dengan para pelayan yang membungkuk pada mereka. Luna bercak kesal dan saat yang sama dia mendengar sebuah suara yang sangat familiar. Di mana Saka dan Luna Stella? Dengan rasa malas yang kini menghantui dirinya, Luna menoleh ke belakang dan mendapati Brands di sana. Sudah pulang, Brands mengangguk paham. Lalu dia pergi menuju mobil dan membuka pintu. Namun gerakannya terhenti ketika menyadari jika Luna tidak kunjung memberikan respon. Mau tetap di sini? Tanya pria itu yang langsung memujarkan lamunan Luna. Dan pada akhirnya dia memang tidak memiliki pilihan lain. Sepanjang perjalanan tidak satupun kata yang keluar dari bibir mereka. Luna memilih untuk diam, begitupun dengan Brands yang sepertinya sedang memikirkan sesuatu dalam kepalanya. Tiba-tiba Luna menyadari ada hal yang tidak beres ketika mobil berbelok ke arah yang berlawanan dari apartemen Saka. Loh, Paman, kita mau kemana? Tanya Luna dengan panik. Namun tampaknya pria itu memilih untuk fokus menyetir. Paman, desak Luna saat mobil mereka menuju pintu masuk sebuah basement hotel. Brands menoleh ke samping. Dia menyadari dengan jelas kepanikan di wajah gadis itu. Hotel, ucapnya dengan tegas dan detik kemudian Luna kembali mewajah. Hei Paman, kita mau ngapain di sana? Making love, jawab Brands dengan lugas, seolah tidak merasa bersalah dengan ucapannya. Luna benar-benar syok mendengar ucapan pria itu. Dia meneguk selifannya dengan susah payah sambil mencengkram erat seatbelt. Paman bercanda kan? Brands menggelengkan kepalanya dan itu semakin membuat Luna merasa ketakutan. Itu hukuman karena kamu sudah mengabaikan saya tadi, ucapnya dengan senyum sinis yang semakin membuat Luna panik. Ini hanya sebuah candaan kan? All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe